siang Mbak Aprianti. Bagaimana Mbak semangat kita akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman di Creator Academy pada pagi hari ini menjelang siang ya Mbak ya? Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Halo, salam sejahtera buat semuanya. Halo Mas, kita ketemu kembali. Iya, kita akhirnya ketemu ya Mbak ya. Baik Mbak, sudah siap Mbak kita memberikan sharing-sharing terkait teman-teman terkait pengembangan karakter? Siap? Siap. Oke, baik. Langsung saja saya persilakan kepada Mbak Aprianti. Silakan Mbak. Iya, terima kasih tim dari Kompasiana. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Afrianti Pardede, editor fiksi LX Media Komputindo. Apalagi yang perlu ya? Ya, sudah 11 tahun memasuki tahun ke-12 di LX Media. Terus sebelum kita memulai materinya, saya sebelumnya mau mohon maaf dulu karena kebetulan hari ini saya menyampaikan materi langsung dari Bali G. Ada yang tahu Bali G? Ya, kalau nonton ngeri-ngeri sedap apa ya? Ya, itu Bali G. Dia itu satu kota di pinggiran Danau Toba. Nanti jadi kalau teman-teman dengar suara ayam, suara pintu dibuka, atau suara macam-macam lah. Saya mohon maaf terlebih dahulu karena kebetulan saya berada di rumah orang tua. Ya, oke. Langsung aja. Kita mulai dari ya sesuai dengan yang mungkin teman-teman sudah disampaikan sebelumnya kalau materi hari ini tuh tentang pengembangan karakter. Nah, sebelum kita mulai, satu yang pasti yang kita ketahui, aku cukup yakin. Oh ya, kita samakan panggilan dulu ya. Saya memanggil kalian teman-teman dan kebetulan aku tidak terbiasa menggunakan kata saya, jadi aku akan mengulang-ulang kata aku dan teman-teman hari ini. Gak apa-apa ya, biar kita sama-sama mudah. Oke. Ya, seperti yang udah disampaikan mungkin di grup teman-teman penulis yang terpilih, 20 penulis terpilih, materi hari ini tentang pengembangan karakter. Nah, karakter ini adalah bukan sesuatu, satu paling penting dalam pembuatan cerita setelah plot dan kemarin teman-teman mungkin sudah mendapatkan materi yang lain dari pembicara yang lain. Nah, kita memasuki karakter. Karakter ini yang kalau dilihat mau itu di cerita, mau di buku, di film atau di yang bentuknya audio atau visual gitu, karakter ini adalah sesuatu yang bisa kita bayangkan langsung gitu. Nah, dengan adanya karakter ini, kita bisa memutuskan nih, mau suka atau mau benci sama tokoh yang sedang dimunculkan di dalam cerita gitu. Karena biasanya, apalagi nih kalau di drakor, ada yang suka drakor? Ya kebetulan aku pencinta drakor. Jadi kayak ada tokoh-tokoh yang sampai sekarang tuh diingat banget dan ada tokoh yang dibenci banget gitu, yaitu karena karakternya. Belum lagi kalau misalnya ya tos. Belum lagi kalau misalnya kita nonton film fantasi gitu, karakternya itu yang cukup unik, yang bisa jadi pembedanya dari film-film fantasi yang lain gitu. Jadi karakter ini adalah satu hal terpenting yang membedakan cerita kita dengan orang lain. Itu udah pasti gitu. Oke, next. Ya, ini penjelasan karakter dilihat dari KBBI. Ini dibahas di KBBI yang katanya sifat-sifat karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Bisa jadi tabiat atau watak. Nah, misalnya kadang kita sering dengar ya, ih mereka tuh kembar identik gitu. Bisa kayak plek-plek mukanya, tapi kok mereka tuh beda banget gitu. Misalnya ini satu keluarga berasal dari yang katanya rahim yang sama, tapi kok kelakuannya beda banget gitu. Bahkan tekstur mukanya bisa, yang ini mirip bapaknya banget, yang ini mirip mamanya banget, atau lo kok nggak mirip nih? Dari bapaknya atau mamanya malah mirip kakeknya gitu. Tapi yang paling sering dibahas di dalam karakter itu biasanya kan yang orang anggapnya sebagai sifat gitu. Tapi next kita akan bahas sebenarnya karakter itu di dalam cerita kayak gimana sih? Boleh di next? Nah, yang paling utama
itu karakter itu yang pasti adalah yang pertama itu memiliki ciri fisik yang jelas dan bisa dibayangkan gitu. Misalnya teman-teman pengen ketemu dengan salah satu editor fiksi Alex Media yang bernama Afrianti Pardede. Itu sebenarnya untuk saat ini mungkin sangat mudah ditemukan karena ada ciri fisik yang jelas dan bisa dibayangkan gitu. Misalnya Afrianti Pardede itu sejak beberapa tahun belakangan nih, dia itu selalu potong rambut pendek gitu dan orang pasti mengingatnya sebagai oh Mbak Afri yang rambutnya pendek ya, yang kacamata ya, itu udah nempel banget di kepala orang-orang gitu. Terus karakter fisik ini juga yang membuat kita dengan sangat mudah membayangkan tokoh yang ada dalam cerita kan gitu. Misalnya kayak tingginya berapa nih? Kayak 180 senti gitu. Atau terkadang yang membedakan dia dengan tokoh lain juga gitu. Oh, yang lebih pendek atau yang lebih tinggi atau yang lebih cantik atau yang lebih tidak cantik gitu. Atau misalnya ya fisik misalnya nih, dari fisik juga agak gemuk gitu ya kan, kayak saya nih, kayak aku nih sekarang gitu, atau yang lebih kurus gitu. Nah, fisik itu yang paling jelas bisa dilihat, apalagi kalau di visual ya. Nah, di cerita, misal di narasi, itu biasanya dijelaskan, cukup detail gitu. Misalnya perempuan berambut pendek dan berkacamata gitu. Itu tuh penjelasannya itu jadi, pokoknya bisa dibayangkan langsung oleh pembaca gitu. Nah, karakter itu yang kedua, harus memiliki motivasi dan tujuan gitu. Karena cerita itu kan tercipta karena adanya tujuan. Tujuan dari si karakter itu sendiri gitu. Misalnya kayak aku tuh punya tujuan. Nah, itu ada tujuannya dan tapi kan cerita tidak hanya perkara tentang tujuan gitu. Dia harus berbicara tentang apa nih yang menjadi halangannya gitu, apa yang menjadi hambatannya. Itulah yang menciptakan konflik di dalam cerita gitu. Nah, yang ketiga mungkin yang orang-orang tuh tidak eh, maksudnya orang-orang berbicara tentang fiksi seakan-akan fiksi itu boleh dibuat-buat gitu. Karakter di dalam fiksi itu boleh dibuat-buat. Ya iya, boleh kalau dia sih misalnya fantasi kan, tapi yang penting konsisten. Jadi makanya ada yang nulis gitu. Misalnya kita mau membuat satu karakter, misalnya dia itu jahat, biasanya si jahat ini pun bisa terlihat di kehidupan nyata gitu. Yang kadang kita tuh suka mikir, ih masih iya sih ada karakter sejahat ini gitu. Yang padahal kalau kita lihat di kehidupan nyata, bisa jadi orang-orang bisa lebih jahat dari karakter yang kita ciptakan. Yang paling mudah untuk aku terima saat ini tuh, karakter-karakter yang misalnya, di misalnya buku-buku yang membahas tentang pelecehan seksual gitu. Dulu, aku tuh kayak mikir, "Masa iya sih ada seorang bapak gitu yang melakukan pelecehan terhadap anaknya?" Gitu. Itu tuh buat aku tuh nggak masuk akal gitu. Tapi, ya semakin berkembangnya teknologi dan semakin mudahnya kita mendapatkan informasi dari media gitu, oh ternyata ada karakter yang seperti itu gitu. Ada tokoh yang memerankan, ya sejahat itu gitu dan realistis. Karena terjadi juga di kehidupan nyata gitu. Tapi kalau kita mau berbicara tentang buku fantasi itu nanti ada bagiannya sendiri ya. Nah, terus yang keempat itu karakter itu harus konsisten dan kepribadian dan motivasinya gitu. Oke, sebentar. Ya, konsisten dengan kepribadian dan motivasinya. Nah, biasanya kan perubahan karakter itu tidak boleh serta-merta berubah gitu. Misalnya tadinya dia si baik, terus tiba-tiba si jahat gitu. Itu nggak mungkin gitu. Yang tadinya dia gemuk terus tiba-tiba kurus itu nggak mungkin tiba-tiba gitu. Makanya karakter itu harus berproses namanya gitu. Dari misalnya tadinya dia kelakuannya seperti apa, nanti akhirnya dia akan berubah menjadi oh mungkin terjadi perubahan, tapi pasti ada penyebabnya. Itu yang perlu digarisbawahi gitu. Oke, next. Nah, gimana caranya teman-teman bisa mengembangkan satu karakter ini agar lebih bisa dibayangkan gitu dan ceritanya lebih bervariasi gitu ya, lebih variatif gitu. Nah, ada karakter yang bisa dimunculkan dari segi psikologinya gitu. Ya, ini mungkin hal biasa bagi teman-teman gitu karena ada sanguinis, melankolis, koleris dan pragmatis gitu. Ya, sudah dijelaskan di hadapan teman-teman semua.
Kalau sanguinis itu tentu individu yang suka suka banget bergaul gitu, dan banyak banget cerita yang kita temukan baik itu di, buku, di cerpen, di novel, atau di cerita-cerita yang sudah dalam bentuk visual, itu sanguinis ini, orang-orang yang sifatnya sepertinya menyenangkan sekali gitu, ekstrovert, gampang banget bergaul gitu. Dan ya, terus ada melankolis, dia yang tidak suka bergaul, yang sering disebut introvert gitu. Terus ada yang koleris, tegas, gemar mengatur, senang berpetualang dan optimis. Dan ada juga yang pragmatis, yang santai, acuh tak acuh. Dia pokoknya ya hidupnya hari ini aja gitu. Yang besok ya besoklah gitu kan. Dan mudah berdamai dengan kehidupan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau membuat karakter dari segi psikologi ini, boleh nggak dia gabungan dari dua dua karakter gitu, tipe karakter ini? Ya boleh gitu, karena aku pribadi mungkin gabungan antara sanguinis dan koleris gitu, karena aku dikenal gampang bergaul, sering banget dibilang ekstrovert dan, tapi ya di sisi yang lain juga aku tegas dan gemar mengatur ya teman-teman. Jadi kayak agak-agak ngebosi tuh, itu tuh, terlihat gitu. Terus senang berpetualang tapi kayaknya kurang sih ya. Cuman optimis, optimis itu sangat-sangat tergambar dari ciriku sebagai Afriyanti Pardede gitu, kalau orang melihatnya dari sisi luar gitu. Nah jadi tapi biasanya tuh antara sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis, itu tuh, tidak mungkin dia sanguinis dan sekaligus melankolis, itu agak-agak jarang digabungkan. Walaupun itu terjadi aja ya, karena, ada aja yang bilang, "Sebenarnya tuh aku suka banget bergaul, tapi aku pun introvert," gitu. Karena banyak orang-orang sekarang tuh yang mengaku sebenarnya dia itu introvert yang terlatih gitu. Karena orang-orang introvert yang dia berlatih, terus-menerus bersosialisasi di hadapan orang lain, itu bisa bisa banget menjadi individu yang suka bergaul gitu. Jadi yang sepertinya, kok dia gampang banget ya, kenalan gitu, terus gampang banget bisa kayak berbaur di dalam satu obrolan gitu, padahal kalau kita tes MBTI-nya nih, dia ternyata introvert gitu. Nah, selain ini, aku tidak memasukkannya gitu, tapi teman-teman bisa memasukkan, love language juga sebagai salah satu pengembangan karakter gitu. Karena biasanya nih untuk menciptakan satu karakter itu ada kebiasaan-kebiasaan gitu. Apalagi nih kalau kita membahas cerita romance, ya biasanya itu akan diselipkan tuh love language-nya apa itu. Nah, itu juga membentuk karakternya. Tapi aku tidak masukkan di sini karena love language lumayan agak kompleks nih kalau diceritain gitu. Cuman biasanya nih, kalau misalnya di romance gitu, ya sebenarnya nggak romance juga ya. Tapi kebetulan kebetulan nih aku tuh editor fiksi yang sering banget menangani naskah-naskah romance. Jadi biasanya ada satu karakter yang secara fisik dia sudah digambarkan dengan baik, tapi dia menyematkan love language-nya untuk mendukung karakter yang ya, sifat-sifat karakter yang sudah ada ini gitu. Misalnya, tokoh cowok yang, love language-nya itu dikasih tahu, oh ternyata dia itu quality time gitu, love language-nya gitu. Jadi dia itu sangat-sangat, sangat-sangat menunjukkan kasih sayangnya terhadap karakter lain yang adalah perempuan gitu, dengan quality time atau memberi hadiah gitu, atau ya, ya banyaklah gitu, love language tuh ada beberapa ya. Ya itulah ya. Oke, next. Ah, nah di dalam cerita itu sebenarnya ada 3 jenis karakter yang sering banget kita temukan sih, ada protagonis, antagonis, tritagonis gitu. Nah, protagonis sudah tahu ya, dia itu biasanya menjadi tokoh utama di dalam cerita, apalagi kalau di cerita sinetron gitu, itu udah jelas banget nih, sinetron-sinetron TV gitu, itu udah jelas, nih, ini protagonisnya, ini antagonisnya, pasti ada si baik dan pasti ada si jahat gitu. Yang protagonis biasanya akan menjadi orang yang sangat dikagumi oleh pembacanya atau penontonnya gitu, dan antagonis itu yang disebelin gitu, yang setiap orang melihat si antagonis itu mereka kebawa emosinya gitu. Tapi yang si protagonis ini bisa juga sih disebelin sama pembaca karena, "Kok baik banget sih?" Gitu, "Kenapa baik banget jadi manusia?" Gitu. Nah, terus ada tritagonis ini yang pemeran-pemeran yang dibilang pembantu gitu. Tapi tanpa kehadiran tritagonis ini, cerita pun tidak lengkap gitu, karena mereka biasanya akan menjadi supporting terhadap protagonis maupun antagonis gitu. Jadi oh ya, ketiga ini itu bisa lebih dari satu orang. Di dalam materi aku nulisnya hanya di protagonis ya bisa lebih dari satu orang. Sebenarnya di semuanya itu bisa lebih dari satu orang ya, bukan hanya di protagonis aja gitu. Jadi dengan adanya protagonis dan antagonis, itu akan tercipta konflik biasanya gitu. Tapi
Pertanyaannya, bolehkah di dalam satu cerita tidak ada antagonisnya? Ya boleh aja gitu. Karena kan tidak semua cerita itu membahas tentang kejahatan dan kebaikan gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Protagonis semua juga boleh gitu. Karena konfliknya bisa jadi dalam hal lain gitu. Bisa jadi kayak mencapai tujuan, mencapai entah apalah ya tujuannya gitu. Tapi tidak melulu harus ada antagonisnya juga gitu. Apalagi dalam hal ini kita cerita tentang cerpen ya gitu. Ya dengan cerita yang sependek itu tidak perlu terlalu banyak juga karakter yang diciptakan yang membuat cerita jadi buyar gitu. Itu nggak perlu juga gitu. Oke, next. Nah, ini cara-cara kita sebagai penulis nanti akan menciptakan dan mengembangkan karakter yang kita inginkan gitu. Cara-cara ini bisa teman-teman terapkan nantinya di cerita-cerita pendek atau di novel gitu. Kemungkinannya ini akan sangat berguna di novel karena, sangat-sangat spesifik dijelaskan gitu. Tapi di cerpen juga, ya pasti berguna lah ya, pasti maksudnya bisalah untuk pengembangan karakter di dalam cerpen itu bisa sangat digunakan juga sih gitu. Bedanya di novel dia bisa dijelaskan sangat rinci, sangat detail gitu, tapi di cerpen kita harus memilah-milah gitu mana yang penting dan tidak penting di dalam cerita itu gitu. Oke, next. Nah, yang pertama, tentukan dasar-dasar karakter. Ini yang pertama dan utama gitu. Kalau kita membuat satu cerita itu wajib ada namanya, sekalipun misalnya namanya tidak nama orang gitu, tapi pasti ada namanya. Bisa jadi ya si Kancil gitu, atau bisa jadi kemarin aku baru menerbitkan satu novel yang judulnya Serikat Anjing Mandiri gitu. Nah, dia menyebutnya si anjing satu, si anjing dua gitu, tapi ada penamaan gitu. Nah, kalau misalnya di cerita-cerita pop, pilih nama yang sesuai dengan latar budaya dan waktu cerita, gitu. Jadi, latar budaya ini sangat penting karena berhubungan dengan nama yang dipilih, gitu. Misalnya nih kalau kita bercerita tentang, karakternya Batak nih, dia disebutnya sebagai berasal dari suku Batak, gitu. Nah, ada nama-nama yang sangat identik dengan suku Batak gitu. Misalnya Tagor gitu atau misalnya, Haposan gitu. Itu tuh identik banget dengan nama Batak dan biasanya akan diikuti dengan marga. Kayak aku kan mungkin namaku Afriyanti, nama depan itu tidak menggambarkan nama Batak gitu, dianggapnya tidak menggambarkan nama Batak, tapi ada yang mengikuti Afriyanti Pardede, Afriyanti P. Pardede. Pardede itu adalah, ya marga Batak gitu. Jadi dia langsung kita sebagai pembaca itu langsung bisa membayangkan, "Oh, ini karakter ini kayaknya ada unsur-unsur daerahnya nih di karakter yang ini," gitu. Makanya kalau teman-teman pernah nonton, Takut Takut Istri dulu sitkom, itu ada Bang Tagor kan, nah cara ngomongnya pun langsung terlihat banget kan, kayak, dia ngomongnya pasti kalau ngomong misalnya harusnya ngomong tebet, bisa jadi tebet gitu, makanya suka ketukar tuh, tebet sama menteng gitu. Itu tuh kan karakternya Batak banget digambarkan di sana gitu. Nah, ini mempermudah latar budaya dan waktu cerita. Karena ada nama-nama yang dulu, penamaannya dulu, zaman dulu juga, berpengaruh gitu di waktu cerita ini. Misalnya kalau dia nama-nama, zaman dulu, penulisannya juga akan berbeda, apalagi kita berbicara tentang buku ya, naskah gitu yang dibaca, itu penulisannya akan berbeda. Misalnya kayak Soekarno, itu ditulisnya Soekarno gitu kan. Jadi misalnya penulisan Jaya, DJ, ada penulisan DJ Jaya gitu. Nah, terus usia. Kita lanjut ke nomor 2, usia. Sangat penting diberitahu berapa usia karakter yang sedang diceritakan saat ini gitu. Karena itu pun akan membentuk, alur cerita yang baik. Misalnya, kalau misalnya nanti ternyata alurnya maju, bisa jadi kan dia menceritakan usia si karakter ini dari dia usia, 10 tahun, mungkin usia remaja, sampai nanti dia sudah bekerja gitu. Kalau di LX, di novel LX, itu tuh, jelas ada kriteria usia di buku. Ada yang 15 plus, ada yang 12 plus, ada yang 15 plus, ada 18 plus, ada 21 plus gitu. Nah,
biasanya nih karakter-karakter yang kita sematkan usianya, kita langsung tahu nih mengarahkan dia, oh ini cerita tentang remaja gitu, atau oh ini ceritanya dewasa muda gitu. Atau perkembangan usia itu juga penting gitu. Bisa jadi ya itu hanya flashback dan orang-orang yang membaca itu bisa langsung memahami, oh ini kisah masa kecilnya, oh ini kisah masa remajanya, atau ini oh ini kisah masa sekarang saat ini usianya misalnya dia mau bercerita tentang cerita urban, biasanya kan itu akan identik dengan usia-usia misalnya kalau perempuan itu di usia 25 plus, sampai 35 gitu. Nah, itu tuh akan sangat membantu jalan cerita. Terus penampilan fisik, soalnya penampilan fisik. Deskripsi fisik ini sangat diperlukan seperti yang tadi sudah aku sampaikan, itu untuk kita lebih mudah membayangkan tokoh ini. Apalagi di kisah-kisah romance, fantasi gitu, kita tuh butuh banget deskripsi fisik yang sangat jelas. Misalnya nih, ya aku mencontohkan diriku ya, misalnya orang membuat Afriyanti Pardede itu menjadi satu karakter, itu tuh jelas banget nih, rambutnya pendek, berkacamata, warna matanya coklat gitu, terus ciri khas lainnya apa? Ciri khas lainnya, Afriyanti Pardede itu tidak pernah lepas dari kutek di tangannya. Itu dari dulu dan teman-teman mungkin sudah mengenalinya gitu, apalagi teman-teman di LX ya, itu sudah sangat-sangat paham kebiasaannya. Atau misalnya dulu itu seneng banget pakai sepatu sepatu bot gitu. Nah, ciri khas lainnya itu banyak yang bisa ditampilkan atau kebiasaan-kebiasaannya, misalnya dia suka garuk-garuk gitu, atau dia bisa jadi, suka mengibaskan rambutnya, suka main-mainin rambutnya kayak gitu, itu tuh perlu di penampilan fisik karena kita jadi tahu, oh ini orang centil gitu, atau oh ini orang tuh, oh pembawaannya tuh sangat-sangat, kaku gitu. Nah itu bisa disematkan di ciri khas lainnya, entah apapun itu gitu. Oke, next. Nah, latar belakang karakter. Di dalam satu cerita, latar belakang karakter ini biasanya tuh agak agak dilupakan sih gitu. Biasanya dia langsung berada di cerita masa kini. Udah yang sekarang aja diceritain gitu. Tapi sebenarnya latar belakang karakter ini, penting untuk mengetahui sisi karakter ini, sisi psikologi karakternya ini gitu. Misalnya nih, asal-usul dan keluarga. Kalau kita mau menciptakan satu karakter yang mempunyai trauma, berarti kita harus membahas tentang asal-usul keluarganya dia kayak gimana gitu. Ini trauma berasal dari mana? Asal-usul keluarga kah? Atau dari pengalaman hidupnya? Ini kan ada asal-usul, dan keluarganya, ada pendidikan dan pekerjaan, dan pengalaman hidupnya gitu. Apalagi sekarang tuh lagi ngetren banget naskah-naskah yang memang membahas tentang mental health gitu kan. Jadi ketika kita berbicara tentang satu tokoh yang mungkin dia memiliki trauma tidak ingin berada di satu ruangan yang sempit gitu, biasanya nih latar belakang karakter ini mendukung, kenapa terjadi hal tersebut gitu. Entah itu mungkin berasal dari keluarganya dulu atau dia entah kenapa, entah terjadi sesuatu di masa-masa mudanya dulu, di pengalaman hidupnya gitu, itulah yang membentuk dia sekarang gitu. Nah, pendidikan dan pekerjaan ini pun sangat penting gitu, apalagi kalau teman-teman sendiri udah sangat tahu, usia pembaca yang, ingin target usia pembacanya gitu. Pengen banget ini orang nanti pengen bikin cerita yang, 15 plus gitu. Nah, berarti kita akan membahas tentang pendidikannya, dia sekolah di mana, dia mungkin ketika di sekolah seperti apa gitu, kebiasaan-kebiasaannya dia di sekolahnya, atau mungkin dia sekolah di sekolah mahal kah, di sekolah negeri kah, di sekolah internasional kah gitu. Nah, latar belakang karakter ini akan membantu teman-teman untuk membuat cerita yang lebih mengalir gitu, yang akhirnya juga akan memudahkan teman-teman membentuk, plot-plot baru gitu loh, membuat setting tempat yang baru, membuat setting waktu yang baru gitu, karena ada latar belakang karakter yang sudah disiapkan terlebih dahulu gitu. Terus next. Ya. Nah, tentukan kepribadian dan sifatnya. Biasanya nih sifat udah jelas sih, antara sifat positif dan negatifnya. Ya, ini manusiawi banget, makanya tadi di awal-awal kan karakter itu ya realistis aja gitu, tidak melulu sifatnya positif, tidak melulu sifatnya negatif, bahkan di orang terjahat sekalipun dia akan memiliki sisi baiknya. Makanya dulu ada satu drama Korea yang dia berperan aduh lupa judulnya, tapi dia berperan sebagai penagih utang yang galak banget gitu, yang kasar banget, tapi tiba-tiba dia akhirnya dikasih jaminan dari seseorang yang berutang pada dia, anaknya gitu, dan anak ini diasuh sampai dia gede gitu. Gimana mungkin orang yang terkenal jahat,
yang terkenal sangat pemaksa, suka menghancurkan apapun gitu, tiba-tiba dia, bisa membesarkan satu anak dan itu dia sampai menguliahkan itu anak gitu dan itu menjadi, suatu cerita yang sangat mengena apa ya, sangat inilah di hati gitu. Aduh, ini ternyata di sisi-sisi buruk manusia itu, maksudnya di manusia buruk sekalipun itu ternyata ada sisi baiknya juga kok, gitu. Nah, ini tentukan teman-teman yang ingin menulis cerita itu harus ditentukan nih, mau seperti apa nih karakter ini? Apa sih sisi positifnya dia apa? Mungkin ya kalau ini kan jujur Rama itu mah sisi positif hal biasa lah ya gitu. Tapi misalnya kalau di cerita sekarang, oh dia pekerja keras, itu kan sisi positif. Atau dia oh on time gitu. Dan biasanya eh, kepribadian atau sifat ini tuh ditempelkan tuh ya sambil bercerita gitu, nggak dijelaskan, Afriyanti Pardede adalah, seorang wanita yang jujur, ramah, dan pemberani, nggak begitu. Biasanya dia akan berbarengan dengan apa yang ingin diceritakan. Misalnya, Afriyanti Pardede merasa sebel hari ini karena oh enggak, jangan Afriyanti Pardede, Afri merasa kesal karena ternyata teman-teman kantornya, datang telat, sementara dia terbiasa dengan on time gitu. Nah itu tuh dikasih tahu tuh sifat-sifatnya tidak plek 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 gitu loh, nggak dijelaskan kayak naratif banget, enggak kayak gitu, gitu. Ya itu eh, oh enggak, teman-teman Alex aduh jangan gitu dong, teman-teman Alex tuh lagi muncul di hari ini, nanti tiba-tiba kok kayaknya Afri, si paling on time gitu, enggak. Terus, sisi negatif, oh tadi udah. Nah kebiasaan, kebiasaan kecil ini ya benar itu membuat karakternya lebih hidup gitu. Ya yang paling gampang sebenarnya banyak banget orang yang kebiasaannya menggigit kuku ya. Kayak kalau ngobrol tuh pasti gigit-gigit kuku gitu. Atau, ada orang yang ngobrol tuh sambil kayak gini-gini nih, gitu, sambil mengusap-usap tangannya gitu, atau dia sambil nggak bisa fokus. Ini kebiasaan ini bisa menjadi kayak kalau dia ngobrol sama tokoh lain tuh matanya tuh, pasti kayak nyari sesuatu gitu, itu nggak bisa fokus gitu. Atau kebiasaan ini mungkin karena ada, apa namanya, dari sisi kesehatan juga gitu. Jadi mungkin bibirnya suka goyang sedikit gitu sambil dia berbicara gitu atau suka garuk-garuk hidung, ya kan? Itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat karakter lebih hidup sih gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi aku bilang, cerita itu bisa kebentuk karena ada karakter yang memiliki motivasi dan tujuan gitu. Ya, motivasi itu kan mendorong karakternya itu ya, motivasi itu mendorong karakternya untuk bertindak gitu. Keinginannya tuh apa sih gitu. Dalam hal romance biasanya keinginannya kan ingin memiliki cinta sejati gitu. Nah, itu yang mendorong dia untuk membuktikan dirinya kalau dia ingin banget memiliki cinta sejati gitu. Nah, tujuannya apa yang ingin dicapai oleh karakter dalam cerita gitu. Nah, tujuannya kan mendapatkan seseorang yang adalah cinta sejatinya dia gitu. Nah, motivasi dan tujuan ini eh, harusnya kan berjalan beriringan, tapi tiba-tiba kan ini tidak bisa nih, biar cerita bisa utuh, pasti karena ada satu, apa namanya, satu hambatan lah gitu. Nah, dengan adanya motivasi dan tujuan, terus tiba-tiba ada hambatan, disitulah konflik terjadi. Karakter ini, oh ternyata, dia berasal dari keluarga yang, biasa-biasa aja gitu, atau anggaplah keluarga miskin gitu. Ternyata yang yang ingin dia dapatkan gitu, yang dia kasihi, yang dia cintai, oh ternyata berasal dari keluarga pejabat gitu. Ya bisa jadi keluarga si cowok ini, misalnya keluarga pejabat ini kan tidak ingin memiliki menantu yang, mmm, ternyata dari keluarga biasa-biasa aja gitu. Nah, motivasinya apa? Ini membuat dia, mendorong dia untuk, aku harus membuktikan diri nih untuk bisa menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau misalnya pun aku nggak jadi sama anaknya bapak, ya udah aku kan bisa sama orang lain yang mungkin bisa lebih menghargai aku gitu. Nah, motivasi dan tujuan inilah yang membawa kita ke cerita berikutnya, ke alur berikutnya gitu. Oke, lanjut. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya materinya itu, tidak terlalu banyak ya, kayaknya tinggal 2 lagi sih. Nanti kita akan ada contoh. Nah, kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dan kelemahan di dalam karakter itu yang membuat karakternya itu terlihat lebih realistis lagi gitu. Ya kekuatannya, ya itu ya tadi ada kecerdasan, kekuatan fisik, kalau misalnya kita mau membuat cerita
fantasi udah jelas banget nih harus ada kekuatannya gitu, harus ada kecerdasan fisiknya gitu. Kalau misalnya kita mau buat, cerita-cerita thriller gitu, ini ada. Ini si atau yang berantem-berantem apa ya, nah itu tuh kekuatan fisiknya tuh harus jelas banget tergambar gitu. Nah, kelemahannya juga harusnya ada gitu, karena ya namanya juga manusia ya, cerita fiksi sekalipun dia imajinasi, balik lagi dia harus, logis dan realistis juga gitu. Jadi dia punya kekuatan, kelemahan gitu. Tiap orang punya kekuatan, ya tiap orang juga punya kelemahan gitu. Sekalipun karakter yang kalian ciptakan pun, karakter imajinatif gitu, jadi kayak apalagi kalau di fantasi ya, itu kan bisa jadi misalnya kayak Hulk gitu atau kayak, apa namanya, kayak Iron Man gitu, itu kan fantasi banget, cuman kan dia ada kekuatannya dan ada kelemahannya juga, dan itu jelas digambarkan di dalam cerita gitu. Apalagi kalau kita menulis buku itu malah lebih harus detail lagi gitu, kekuatan dan kelemahannya karena biar orang-orang kan bisa membayangkan langsung gitu karakter yang sedang kita gambarkan gitu, yang ingin kita ceritakan gitu. Oke lanjut? Oke. Nah, karakter ini akan sangat berkembang kalau misalnya dia memiliki hubungan dengan karakter lain gitu. Sangat jarang cerita yang hanya membahas satu 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 karakter aja gitu, biasanya itu akan dihubungkan dengan karakter-karakter lain. Misalnya, satu karakter dengan keluarganya, bagaimana dia di keluarganya gitu, atau bagaimana karakter ini berhubungan dengan temannya dan berhubungan dengan musuhnya gitu. Nah, biasanya nih, hubungan dengan karakter lain ini, itu akan menciptakan, mmm, akan lebih menghidupkan suasana lah gitu. Misalnya kita mau membuat, karakter romance gitu, kita membuat cerita romance, biasanya nih teman-temannya, itu tuh sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat berkontribusi di dalam cerita gitu. Biasanya kan orang-orang apalagi kalau kita menciptakan satu karakter, misalnya satu karakter cowok yang, dia misalnya cool gitu, cakep gitu, ganteng gitu, terus tubuhnya atletis gitu, biasanya nih akan dihubungkan dengan orang-orang, teman-teman dia akan dibuat memiliki teman-teman yang memang sama asiknya dengan dia gitu. Nah, ini dan karena ada teman-temannya inilah, maka ada obrolan yang mengalir gitu. Itu yang membuat ceritanya semakin lebih hidup lagi gitu. Atau misalnya kita mau membuat cerita tentang seseorang yang memiliki trauma tadi, itu bagaimana dia di keluarganya. Nah, dialog-dialog bersama keluarga ini, itu tuh terlihat gitu, hubungan dia dalam keluarga itu biasanya terlihat dari dialog-dialognya bersama keluarganya. Misalnya, bagaimana seorang anak perempuan berdialog dengan ayahnya, atau berdialog dengan ibunya, atau berdialog dengan saudara-saudaranya gitu, yang laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, karakter ini juga akan sangat berkembang kalau dia punya musuh gitu dan diceritakan bagaimana dia menghadapi musuhnya. Tidak melulu, aduh ngomong aja typo. Tidak melulu dia kan berhadapan dengan musuh, tidak melulu langsung berantem kan gitu. Nah, bagaimana dia menghadapi musuhnya, bagaimana sikapnya dia gitu, emosinya dia gitu, menghadapi musuhnya itu pun sangat bisa kita lihat dengan, karakter ini berhadapan dengan musuh-musuhnya ini gitu. Kita sangat bisa membayangkannya, oh ternyata karakter yang diciptakan memang se-tough itu gitu, atau dia sekuat itu gitu, atau emosinya sebaik itu gitu. Nah, itulah yang menciptakan karakter ini menjadi satu karakter yang lebih, realistis untuk dibayangkan gitu. Oke, lanjut. Ah, ini kita udah masuk ke contoh teman-teman. Jadi contoh berikutnya ini, aku ambil dari, mmm, novel editanku yang berjudul Pulang, penulisnya Sophie Melouni. Semoga yang ada di sini sudah pernah membacanya, tapi kalaupun belum, aku akan memberikan sinopsis nanti dan menunjukkan bagaimana Mbak Sophie itu menggambarkan setiap karakter di dalam buku ini, gitu. Mmm Nanti, yang aku jelaskan berikutnya ini bisa juga membantu teman-teman membuat resume, kalau misalnya suatu saat nanti naskah teman-teman dipinang oleh PH gitu, atau, atau misalnya jadi audiobook atau apapun lah gitu, karena penjelasan tentang karakter ini sangat dibutuhkan apalagi kalau di naskah fiksi ya. Oke, next. Nah, ini mah, apa namanya, ini informasi dasarnya aja, di next aja. Oke. Iya, naskah Pulang ini bercerita tentang, keinginan seseorang ingin pulang gitu, intinya gitu.
Makanya dibilangnya diambillah satu judul Pulang gitu. Terus next. Ya dia genrenya fantasi romance, tetap romansnya ada ya, tapi dia mengangkat kisah fantasi karena sebenarnya kalau di kehidupan nyata okenya kisah ini tuh antara dipercaya terjadi dan tidak terjadi gitu. Makanya kita oh yaudah kita nobatkan dia fantasi romance lah gitu. Jadi dia tuh kisah tentang pencarian jati diri secara spiritual dengan latar belakang cerita cinta dan isu-isu mental health-nya. Nah, ini tadi yang aku bilang. Ketika dia mengangkat spiritual, cerita cinta dan mental health, dari sini aja kita udah bisa uh, lumayan tergambar gitu loh. Oh kayaknya nanti karakternya akan seperti apa gitu. Nanti karakter utamanya nih, si tokoh utamanya ini akan seperti apa tuh udah langsung bisa kebentuk nih dari ide cerita yang satu ini gitu, dari premis ini gitu. Next. Nah, dia itu bercerita tentang seorang roh. Roh itu bisa dibilang seorang, aku juga agak-agak galau sih gitu kayak roh kah atau dia bisa disebut orang gitu karena bentukannya di dalam cerita disebut sebagai seorang wanita, roh wanita, ya udah kita anggaplah dia seorang ya. Seorang roh wanita terjebak di toko bunga dan ingin kembali menemukan tubuhnya, identitasnya dan jati dirinya. Jadi ada seorang roh nih yang dia bingung kayak aku tuh ngapain sih ada di sini gitu. Aku tuh siapa gitu. Di cerita ini dia malah mencari karakter dirinya. Apakah aku benar hanya seorang roh gitu? Sebenarnya identitas yang sesungguhnya itu apa gitu. Next. Ya, ini tadi ya seorang roh wanita yang dinamai Angel. Untuk tambahan kepada teman-teman ya, informasi tambahan untuk teman-teman. Kenapa akhirnya disebut Angel? Karena penulisnya membuat toko bunga itu tempat si roh ini berdiam itu Angel Florist. Jadi disebutlah Angel gitu. Nah, karena ya dia kan roh dia nggak tahu aku nih siapa sih sebenarnya gitu ya. Udah disebutlah dirinya Angel gitu. Karena kebetulan dia berada di Angel Florist itu. Tidak ada yang bisa melihat keberadaan si Angel ini. Nah, yang pertama, kita udah tahu nih, oh Angel ini roh ya gitu. Nah, penggambaran roh ini nanti ada di next slide-nya ya. Jadi terus ada lagi cowok yang bernama Adam. Adam ini orang yang ternyata tanpa disadari si Angel ini, kok dia bisa lihat saya ya gitu. Kok nih orang bisa melihat aku, padahal aku aja tuh, padahal banyak orang yang pernah datang ke toko bunga ini, itu nggak pernah bisa lihat aku katanya. Nah, disinilah mulai terjadi cerita gitu. Nah, karena Angel menyadari Adam tahu keberadaannya dia gitu, maka Angel pun minta bantuan ke Adam untuk membantunya menemukan jalan pulangnya gitu. Karena dia pun bertanya-tanya kan, sebenarnya itu aku roh, sebenarnya ini roh penasaran karena sudah meninggal atau sebenarnya roh yang pergi meninggalkan tubuh tuannya gitu. Karena kan di dalam kehidupan ini katanya ada yang seperti itu gitu. Oke, next. Nah, ini seperti yang aku bilang sebenarnya ini bukan bagian dari penjelasan karakter ya, tapi ini aku masukkan biar teman-teman punya gambaran membuat resume cerita aja. Jadi ada di awal pertemuan Angel dan Adam di toko bunga Angel Flowers itu, terus nanti di pertengahan Angel berhasil menemukan dirinya, sudah ada apa namanya tuh, udah ada bukan penyelesaian, udah ada cara lah gitu ya. Terus habis itu nanti di endingnya Angel dan Tiara. Nah, Tiara ini siapa? Gitu. Tiara ini yang menjadi pertanyaan berikutnya kan, Angel dan Tiara bersatu kembali. Oke, next. Oh, ternyata nih, disinilah penggambaran karakter yang tadi sudah aku jelaskan di awal. Jadi ternyata ada seorang tokoh, ada satu karakter bernama Tiara. Dia itu seorang perempuan. Nah, lihat, dia dijelaskan sebagai seorang perempuan, terus usianya 27 tahun. Jadi mudah nih kita gambarkan, oh dewasa muda nih orangnya gitu. Nah, terus deskripsi berikutnya, oh ternyata Tiara ini semasa hidupnya dia mengalami depresi berat dan mengurung diri. Nah, terus dia pendiam ya kan, ada sifat yang dimunculkan di sana, dia pendiam dan dipenuhi ketakutan dan kesedihan gitu. Berarti ini orang udah mengalami depresi yang akut lah ya gitu. Terus tubuhnya sudah kurus dan tidak terawat gitu. Ini gampang banget kan dibayangkan ya. Terus habis itu ternyata ada kebiasaan baru nih di dalam dirinya. Dia beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri yang akhirnya membuatnya tidak sadarkan diri gitu. Nah, goalsnya si tokoh ini, nah tadi aku bilang kan di awal, setiap karakter itu harus punya motivasi dan tujuan. Nah, tujuannya, goalsnya dia adalah menemukan kembali makna hidupnya. Maksudnya tujuan dia tidak untuk hidup, tapi menemukan makna kenapa dia hidup gitu. Kenapa aku harus bertahan hidup sejauh ini, selama ini gitu. Nah, next.
Terus muncullah satu karakter baru. Itulah yang tadi Angel, yang adalah perempuan juga dan 27 tahun juga. Dia roh, tidak terlihat gitu, tidak sembarangan orang bisa melihat gitu kan. Dan dia menghabiskan waktu. Nah, ada kebiasaan yang dimunculkan di sana. Dia menghabiskan waktu di toko bunga Angel's Florist tadi. Terus, nah ada hal baru yang disematkan di karakter ini. Dia nggak ingat masa lalunya. Karena dia adalah roh, jadi dia nggak tahu nih, aku tuh siapa, anak siapa, orang tuaku siapa, dia nggak tahu. Terus temanku siapa, dia nggak tahu gitu. Terus dan tapi yang aneh di kebiasaannya dia selalu kembali ke toko itu. Walaupun dia selalu ingin keluar, tapi dia akan selalu kembali ke toko itu dan tiba-tiba lupa. Nah, ini ada lagi nih yang dimunculkan. Ternyata di kebiasaan karakter ini, di hal yang diciptakan di karakter ini, dia kembali melupakan semuanya saat hujan datang. Nah, ada nih alur tambahan kan, ada cerita tambahan gitu yang dimunculkan lagi. Loh, kenapa nih kenapa semuanya tiba-tiba harus terhapus ketika hujan datang gitu. Nah, ini karakternya udah kuat banget kan. Nah, tapi kan teman-teman walaupun dia dibilang roh, tapi kan akhirnya kita bisa membayangkan bagaimana Angel ini. Dan kita pasti udah mulai menduga-duga gitu. Oh, Angel ini jangan-jangan rohnya si Tiara nih. Karena dia melakukan pencobaan bunuh diri gitu kan. Jadinya rohnya tuh kayak udah dia keluar aja dari tubuh manusia itu karena merasa tidak dihargai gitu. Ini orang tidak berjuang hidup lagi nih, ngapain aku berada di tubuh manusia yang tidak menghargai kehidupan gitu. Nah, tujuan si Angel ini adalah mengingat identitasnya. Dan setelah lama berada di Angel Forest, dia akhirnya merasa nggak ada karena dia juga lupa kenapa dia berada di sana. Ketika dia sudah mengetahui sesuatu gitu, ya dia ingin kayak kembali bersatu dengan tubuhnya gitu. Nah, kalau di sini udah langsung dikasih tahu ya. Karena ini kan resume cerita yang kayak kita serahkan ke editor lah gitu. Dia bersatu dengan dirinya gitu, yaitu Tiara gitu. Terus lanjut. Nah, ada karakter utama lain namanya Robert gitu. Nah, Robert inilah kalau misalnya tadi kita mau bilang ada protagonis, ada si antagonisnya nih. Nah, ini ada nih si Robert. Nah, dia itu laki-laki 28 tahun. Itu udah jelas ya. Terus oh ternyata dia itu tunangannya Tiara gitu dan mereka sudah berhubungan 7 tahun. Terus pribadinya itu berubah karena perubahan status sosial lah gitu. Otoriter, manipulatif, dan meledak-ledak. Oh, temperamen banget nih orang gitu. Terus ternyata dia itu punya sifat yang suka berselingkuh gitu. Nah, si Robert ini memiliki hubungan dengan si Tiara kan. Nah, dia akhirnya goalnya, goalsnya adalah menjaga dan membantu Tiara agar sembuh. Karena kan si Tiara tadi itu melakukan percobaan bunuh diri, terus akhirnya dia itu, sebentar, ada, oke, ya, oke, terus jadi goalsnya dia itu adalah gimana caranya Tiara ini biar sembuh karena kan si Robert ini adalah tunangannya gitu tapi ternyata dari Tiaranya sendiri dia udah gak punya keinginan untuk hidup sih gitu karena dia udah merasa ngapain hidup kayaknya rasanya tuh nggak ada maknanya gitu. Terus next. Oh, karakter utama lain. Nah, Adam itu tadi kalau di awal aku udah ngasih tahu kalau Adam itu adalah orang yang menemukan si Angel. Si Angel ini di dalam cerita itu dia laki-laki 30 tahun. Nah, kalau teman-teman melihat hal di cerita ini itu dia mengalami depresi karena kematian sang adik gitu. Jadi kayak dia punya suatu ikatan emosional lah dengan hal-hal yang sifatnya kehilangan gitu. Terus habis itu dia gigih dan bertekad kuat. Terus habis itu nanti dia goalsnya adalah membantu Angel menemukan identitasnya. Next. Nah ini ada karakter pendukung yang juga dijelaskan secara detail juga gitu. Ada seorang perempuan, oh ternyata dikenal sebagai malaikat nanti di dalam cerita, memiliki tato kupu-kupu, wanita misterius yang membantu perjalanan Angel dan Adam gitu. Terus ada lagi satu perempuan, oh ternyata itu dipanggil Ibu Tiara. Dia ternyata udah umur 30-an sebelum meninggal, terus sudah meninggal dunia, meninggalkan rumah karena sakit dan menyukai bunga. Berarti ada karakternya itu yang menyukai bunga gitu. Dia senang banget sama bunga, tumbuhan dan segala hal lah gitu. Terus ada lagi satu lagi ada laki-laki, dia itu ayahnya Tiara. Terus habis itu otoriter dan pendiam. Ini kalau teman-teman lihat di karakter pendukung ini,
biasanya nih itu akan tergambar kenapa tiba-tiba ada angel, ada sosok roh yang di toko bunga gitu. Karena ternyata ada orang tuanya, ibunya Tiara ini, yang adalah tubuhnya si angel gitu, itu meninggal dunia dan menyukai bunga gitu. Jadi dia sangat terbiasa dengan aroma-aroma bunga, makanya ketika tubuhnya si angel ini pergi dari ketika rohnya si Tiara ini pergi dan menjadi seorang angel gitu, itu tuh dia akhirnya datangnya ke toko bunga gitu, ke florist gitu kan. Karena dia sudah terbiasa dengan aroma-aroma bunga itu gitu. Jadi, nah kebiasaan-kebiasaan ini, latar belakang keluarganya ini, itulah yang membentuk karakter utama tadi, si Tiara tadi, si Angel tadi. Maksudnya Tiara dan Angel itu kan sebenarnya orang yang sama gitu, satu roh, ya satu tubuh gitu. Oke, next. Terus ada karakter pendukung lain, itu juga digambarkan ada Rosa 50-an, terus staffnya Angel membantu Tiara, cerewet pelupa gitu kan. Ada Lala juga, teman SMP, statusnya janda 2 anak, terus habis itu ada Anastasia dan sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Terus adiknya Adam, nah itu yang tadi aku bilang, Adam dan Angel ataupun Tiara itu ternyata memiliki kesamaan gitu. Mereka punya satu kisah yang berhubungan dengan kehilangan gitu. Nah, kalau teman-teman membaca pulang nanti jatuhnya spoiler banget gitu, tapi si Tiara ini ternyata sudah sangat lelah dengan rasa kehilangan di dalam dirinya gitu. Entah kehilangan orang tuanya, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, tiba-tiba dia sayang sama seseorang tapi ternyata dia pun harus kehilangan seseorang ini gitu. Tidak hanya kehilangan tubuh gitu, tapi mungkin bisa jadi kehilangan sosok gitu. Tubuhnya ada tapi sosoknya, loh kok tadinya dia baik, tadinya dia sangat mengasihiku, tapi kok aku kehilangan sosok pengasih itu gitu. Nah gitu, itulah kesamaan Adam dengan si Tiara atau Angel gitu. Next, kayaknya udah selesai. Ah, sebenarnya materinya udah selesai teman-teman. Cuman ada satu ini nih biasa nih di ujung-ujung materi, aku selalu menyematkan satu quotes ya. Dari ini aku kurang tahu nih cara membaca namanya siapa, C.D. Lewis gitu. Kita tidak menulis untuk dipahami, tetapi untuk memahami. Nah, materi hari ini tuh karakter gitu. Sebenarnya karakter ini kita ciptakan bukan untuk dipahami gitu, bukan untuk dipahami pembaca. Tapi sebenarnya ketika kita memahami karakter yang kita buat, kita juga memahami diri kita sebagai penulis gitu. Oh, karakter yang aku ciptakan seperti ini. Terus dari karakter inilah terbentuk konflik-konflik baru gitu. Alurnya juga semakin jelas, setting waktunya jelas karena sudah ada karakter yang sangat baik diciptakan oleh penulisnya gitu. Jadi karakter ini diciptakan bukan untuk dipahami sebenarnya gitu. Sebagai penulis, ini kita ngomongin tentang penulis ya, bukan pembaca. Ini jadi karakter ini teman-teman ciptakan bukan untuk dipahami gitu, tapi untuk memahami teman-teman sendiri sebagai penulis gitu. Kenapa teman-teman bisa menciptakan karakter seperti ini? Itu akan menjadi jalan juga bagi kita sebagai penulis untuk memahami diri kita gitu loh. Karena seperti aku selalu bilang, menjadi penulis itu adalah salah satu profesi, karena ini sudah bisa disebut profesi ya, yang berasal dari ketekunan gitu. Jadi pembentukan karakter juga itu karena kita banyak riset gitu. Kita banyak belajar dari kehidupan sekitar juga gitu kan. Entah itu dari buku, entah itu kehidupan nyata, entah itu dari orang-orang yang bercerita kepada kita gitu. Nah, kita tidak menulis untuk dipahami tetapi untuk memahami. Next. Terima kasih gitu. Nah, kayaknya materinya hanya di sana.